Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal amrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri. Amin bu, amin bu. Sekarang amin aja dulu ya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidah wal ustazah, wabil khusus yang sangat kita muliakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Amit dan Ibu Nani. Tulisannya no salah bu ya. Saya ingat bu Nami, Bapak Namit Ibu Nani kan. Nah bener saya bacanya no di ujung. Bapak Namit dan Ibu Nani yang insya Allah tanggal 29 yang akan datang akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doain bu, Bapak Namit, Ibu Nani, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, keluarga yang ditinggal dalam bimbingan Allah, dan kembali ke kampung halaman membawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram wal mahbub Bapak Kiai Haji Abi Bahrul Ulum Ustadz Gus Muntoha, Ustadz Aminadi, dan juga guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Arif dan Ustazah Neneng, dan juga yang tidak ketinggalan sahibul wilayah Bapak Haji Asnawi, Kepala Desa Muara Bakti. Kita doakan semua Bapak Ibu sekalian, para guru, para ustazah kita, dan juga kepala desa kita, senantiasa Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita duduk bersama mengiringi doa Bapak Namit dan Ibu Nani. Insya Allah kapan-kapan berkah majelis ini
Bapak Ibu mendapatkan giliran datang ke rumah Allah dan bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini senang gak Bu? Bu, senang gak Bu? Harus senang Bu. Apalagi Bapak Namit Bu Nani ya, harus senang. Karena Bapak Namit Ibu Nani akan ketemu Baitullah, akan ketemu rumah Allah. Jadi harus senang. Kalau senang, Allah pasti senang. Ya, kalau senang Allah pasti apa? Senang. Karena itu Nabi menyampaikan sabdanya, kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa orang yang senang ingin bertemu Allah, maka Allah pasti senang bertemu dengannya. Makanya Pak Namit Ibu Nani, pokoknya happy aja udah, senang aja, karena ingin ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu senang gak ketemu Allah? Senang gak Bu? Roman menjawabnya lemah banget ya. Senang Bu? Syaratnya apa? Mati dulu ya, baru ketemu Allah. Jadi ini perintah Nabi, man ahabba liqa Allah. Siapa yang senang bertemu Allah, pasti Allah akan senang bertemu dengannya. Ya, makanya Pak Namit bikin happy aja, karena akan ketemu dengan rumah Allah. Orang kalau bepergian kemana-mana, Ibu tur aja deh, tur ke kebun binatang Bu, malam udah nggak bisa apa? Tidur ya, bikin timbel, bikin jengkol ya Bu ya. Itu tur kemana? Kebun binatang. Bapak Namit Ibu Nani ini bukan sembarangan tur, tapi menjalankan perintah Allah, ingin bertemu Allah, ingin berjumpa dengan Baitullah, makanya harus senang. Ya, jadi kalau senang nggak ada yang susah. Kalau senang berarti apa? Perjalanannya happy. Ya, nanti kalau ada masalah Pak Namit ya, Ibu Nani, datang aja ke depan Ka'bah, angkat tangan, lapor sama Allah. Jadi nggak usah berisik-berisik yang lain-lain. Ini kan kadang orang sekarang Bu beda. Ibu kalau lagi ada masalah di rumah tangga, curhatnya di mana Bu? Di status. Ya, aturan orang lain nggak tahu jadi apa? Jadi tahu. Kalau yang suka sama kita Bu, didoain ya. Kalau yang nggak suka sama kita, syukur dah lo, syukur lo. Kalau perlu mah lo bubar rumah tangga lo, begitu Bu ya. Jadi besok Pak Namit Ibu Nani ada masalah apa aja, sedang lagi nggak enak dirasa, masuk ke Masjidil Haram, laporan sama Allah, angkat. Tidak ada doa tamu Allah yang tidak ditolak Allah. Jadi besok Pak Namit Bu Nani ya, apa aja yang diminta pasti Allah berikan. Maka besok Pak Namit Bu Nani bawa catatan doa. Jangan nyampe depan Ka'bah bingung, gua mau doa apa ini ya, begitu Bu ya. Dari rumah dibawa catatan doanya, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Semakin banyak kita minta sama Allah, maka Allah semakin senang. Itu Bu bedanya kita dengan Allah. Kalau manusia semakin banyak diminta, semakin apa? Semakin gedeg. Ya, minta mulu kerjaan lu, begitu Bu ya. Jadi kalau kita semakin orang banyak minta sama kita, semakin apa? Gedeg. Coba dah Ibu kalau ngeliat ada tukang minta-minta, perasaan kemarin lu datang, sekarang datang lagi, begitu ya. Minta mulu, lu kerja, begitu ya. Beda dengan Allah.
Panamit, Ibu Nani, Allah semakin sering kita minta, maka Allah semakin apa? Senang. Sebaliknya nih Panamit, Bu Nani, sebaliknya. Kalau Ibu Nani, Pak Amit kagak mau minta, ya Panamit nggak mau minta, Allah tidak suka. Makanya kata Nabi apa? Malam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau kamu tidak mau minta kepada Allah, Allah benci, Allah tidak suka. Tuh bedanya kita dengan Allah. Makanya selagi ketemu sama rumah Allah, ketemu dengan Allah, maka Allah pasti suka. Maka dalam hati ya Panamit, Bu Nani, pokoknya senang aja. Allah pasti apa? Senang. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun gak suka ketemu kita. Man karihallah, ya, siapa orang yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka ketemu dengannya. Maka na'udzubillah ya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya Panamit, Bu Nani, ini pertemuannya dengan rumah Allah bikin yang senang-senang aja. Allah pasti apa? Senang ya berjumpa dengan hambanya yang akan datang. Makanya diiringi doa. Ya sekarang kita iringi doa biar perjalanan Panamit, Ibu Nani apa? Lancar, nggak ada kendala apapun. Pokoknya happy, enak aja. Apalagi besok nih Pak Kiai ya. Panamit ini, Bu Nani ini hotelnya bintang 5. Percis di depan Masjidil Haram. Kalau yang pernah datang ada hotel yang jamnya gede itu, nah itu hotelnya tuh. Pokoknya tinggal turun dari lantai atas ke bawah, gak perlu jauh-jauh jalan. Pak Namit, Bu Nani jadi orang kaya. Hotel yang ditempatin tuh, ketika saya share di Facebook saya, pada komen ya Allah guru, itu hotelnya para artis. Irfan Hakim ya, pokoknya artis-artis kalau umroh ya di hotel itu. Nah, besok Panamit ini ya nempatin hotel itu. Masya Allah Bu, pokoknya dia enak dah. Lupa sama yang di rumah ya, lupa enaknya di mana tuh. Berangkat menjadi tamu Allah. Makanya sekali-kali saya selalu bilang ya, sekali-kali kalau lagi ibadah cari yang paling terbaik, yang paling enak. Emang kalau enak yang ngerasain siapa Bu? Panamit sendiri ya. Besok hotelnya gede, fasilitasnya enak, kasurnya enak, makannya tinggal muat perutnya. Pokoknya dah mau makan apa aja silakan ya. Mau digendol juga dari restoran, telur digendol bawa ke kamar boleh ya. Maka kata Nabi, bikin ini perjalanan biar senang karena ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, nih saya pesan Pak Namit dan Ibu Nani, kalau ketemu Allah, dua yang harus dilakukan. Besok akan ketemu rumah Allah, akan ketemu dengan Rasulullah. Dalam surah Kahfi ayat terakhir Bu. Ada yang hafal surah Kahfi ayat terakhir? Ada yang hafal Bu? Itu malam Jumat bukan sering dibaca tuh Bu. Ayatnya 110 terakhir itu ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kalau kamu berharap ingin ketemu Allah. Nah nih Panamit, Bu Nani, pengen banget kan ketemu dengan Allah, ketemu dengan rumah Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran tadi? Satu, falyamal amalan salehah. Panamit, Bu Nani, kerjakan amal soleh. Tuh syarat pertama. Kalau nanti di sana ngerjain yang baik-baik,
mengerjakan amal soleh, punya utang sholat ganti, bawa duit bersedekah, punya tenaga bantu orang, kerjakan yang baik-baik. Ya, itu pesannya dari Allah tuh. Pokoknya hati ini jangan dibikin gremet sama orang gedeg, baik gedeg ya. Jangan, buang itu jauh-jauh. Ya, pokoknya kerjakan yang baik-baik. Kalau Pak Namit, Ibu Nani selama perjalanan mengerjakan yang baik-baik, maka Allah balas kebaikan itu berapa? 100.000 kali lipat. Masya Allah tuh Pak Namit ya. Sok ada aki-aki yang pakai tungken umpamanya ya, seromongan kita sini ki, tasnya saya yang bawain, sama nolong 100.000 aki-aki. Gampang nggak Bu nyari orang aki-aki 100.000? Susah. Ini aja cuman ada 3.000 ya. Ya. Nyari aki-aki 100.000 susah. Dan kita nolong orang pahalanya sampai 100.000. Makanya besok Pak Namit, Bu Nani ya, kalau kata Ustazah Halimah Idrus ya, beliau bilang apa? Jangan berharap balasannya 100.000 kali lipat, jangan. Ya, pokoknya Bapak Ibu kalau ibadah mengerjakan amal soleh, jangan terlintas di otak Bapak Ibu balasannya 100.000 kali lipat, 10 kali lipat, jangan. Tapi minta balasan yang tidak pernah terbatas oleh kita. Apa Bu? Jadi kalau kita ngelihat nih Bu, ya tidur malam, kan kita sama anak kamarnya beda-beda Bu ya. Pas jam 2, jam 3 kita bangun, lah kamar anak kita masih terang baik. Kita udah pesan, lo kalau tidur kamar jangan lo kunci, gitu Bu ya. Kira-kira kita intip tuh, anak kita ngapain Bu? Bu, jam 2, jam 3 kamar anak masih terang, kita intip, kira-kira ngapain tuh anak Bu? Hah? Tuh udah tahu jawaban Bu ya. Anak main HP Bu. Tapi kalau kita intip anak jam 2, jam 3 gelar sejadah, lagi sholat tahajud, minta sama Allah. Nah itu Bu balasan yang sangat baik. Tuh kalau kita melakukan kebaikan, pokoknya jangan hitung-hitung balasan Allah. Saya makasih anak yang soleh aja ya Allah. Ya, senang gak Bu? Kalau malam-malam jam 2, jam 3 bangun, ternyata anak kita intip lagi apa? Masya Allah. Itu balasan Allah yang sangat mahal Bu. Dan tidak bisa dibayar dengan hitungan angka. Makanya besok Pak Namit, Bu Nani ya, pokoknya lakukan amal soleh, jangan hitung balasannya berapa kali lipat, tapi ya Allah berikan yang di luar dari jangkauan kita. Kita kan pengen Bu punya anak apa tuh? Soleh dan soleha ya. Ibu-ibu kalau lagi sedekah, infak ya, nih gua kasih nih, jangan berharap minta balasan dari Allah 10 kali lipat, tapi mintalah apa? Yang tidak berbentuk hitungan, hanya bisa dirasa. Punya anak soleh, punya anak soleha, itu yang membuat hidup kita bahagia. Ketika kita ketemu Allah, ruh kita Bu tenang, udah tenang. Alhamdulillah gua tinggal dunia ini apa? Anak udah pada soleh, udah pada soleha. Enak atau Bu? Kalau kita mati Bu, anak yang satu masih pada berantem sama anak yang satu, kagak akur, kagak pernah negor, kali lebaran datang kagak, kali bawain sesuatu sama orang tua kagak, bisanya anak ngerongrong mulu, begitu Bu ya. Nah maka niatin Bu melakukan amal soleh. Pokoknya Bu niatin nih, berinfak, sedekah, jariah apa aja. Ya Allah bikin anak saya jadi soleh. Nah gitu Bu ya. Jadi kalau ingin bertemu Allah, syarat pertama lakukan amal soleh. Maka besok Pak Namit, Bu Nani ya, pokoknya kerjain yang baik-baik. Terutama apa Bu? Ibadah yang hanya ada di Mekah. Apa Bu? Ibadah yang hanya di Mekah. Tawaf.
Ibadah yang tidak ada di tempat lain, Bu. Walaupun ibu bapak ada di Madinah, kagak bisa tawaf. Tawaf itu hanya ada di Makkah dan hanya ada di depan Baitullah. Makanya kenapa, Bu? Saya ini Yayasan Wafiz Al-Amin Center, kalau umrohnya 4 kali. Kenapa? Karena ibadah umroh pasti tawaf. Ya, kata Imam Syafi'i, lebih afdal tawaf umroh daripada tawaf sunnah. Gitu. Tawaf umroh berapa kali, Bu? 7. Tawaf sunnah 7. Sama-sama 7, energinya sama. Maka daripada tawaf sunnah, maka kerjakan tawaf apa? Umroh. Ya, maka jadi 4 kali. Hari pertama umroh, hari kedua umroh, hari ketiga umroh, hari keempat umroh. Supaya apa? Pak Namit, Ibu Nani mengerjakan pekerjaan yang hanya ada dilakukan di depan Baitullah, yaitu tawaf. Ya, ini tawaf pekerjaan yang ranking pertama, Bu. Karena dia nggak bisa di tempat lain. Ya, maka besok ketika tawaf, Pak Amit, ya Pak Namit, Bu Nani apa? Tadi niatin untuk apa? Melakukan amal soleh. Saya sudah bilang tempo hari. Banyak orang sekarang, Bu, ketika tawaf sambil selfie, sambil video call. Ya, ini na'udzubillah. Kalau Pak Namit, Ibu Nani, Bu, mengerjakan amal yang paling Allah suka, maka apa yang beliau minta pasti Allah kasih. Pasti tuh. Ya. Maka kerjakanlah pekerjaan yang Allah suka. Ibu juga begitu. Bu, pengen nggak apa yang kita minta Allah kasih? Ya. Apa yang kita mau Allah berikan. Maka kata Nabi, lakukan amal yang Allah suka. Nih, sekarang saya ajak dah. Ayo, sama-sama kita membaca amalan yang Allah sangat suka. Apa itu, Bu? Tasbih. Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un. 4 ucapan yang Allah sangat suka. Kalau Allah suka apa aja yang kita mau, pasti Allah berikan. Apa 4 itu, Bu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Ayo kita baca. Subhanallah. Biar Allah suka sama kita, apa yang kita minta Allah berikan. Wallahu akbar, wala haula wala. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala. Wallahu akbar wala haula. Sekali lagi, Bu, yang belakang biar semangat. Kita ganjil ya. Subhanallah wala ilaha. Wallahu akbar wala haula. Tuh, Bu, saya kasih amalan tuh. Ini ucapan yang Allah sangat suka. Jadi kalau Ibu tiap hari rutin, Bu, tiap hari ya, bertasbih aja itu begitu. Nggak usah pakai duduk lagi sholat. Ibu lagi nyapu, ayo bertasbih. Bu Haja kasih lagi ngelayanin orang beli ya,
Ayo be tasbih, kata yang pembeli. Bu Haji ngapa sih tasbih baik? Gua pengen ke Mekah, lo tau nggak gitu Bu ya. Jadi baca ini amalan, karena amalan itu Allah suka. Kalau Allah sudah suka sama kita Bu, apa aja yang ibu minta pasti Allah berikan. Ini kadang-kadang kita belum pinter Bu, milah-milah mana ini pekerjaan yang Allah sangat suka. Ya, jadi cari amalan yang Allah sangat suka. Kalau udah suka sama kita, coba ibu dah suka nggak sama laki, sama bini begitu Bu? Seneng nggak? Cinta nggak? Kalau udah cinta, ibu-ibu kalau udah cinta, apalagi cintanya cinta mati Bu ya, apa kek yang diminta sama laki dikasih nggak? Enggak. Ya, dikasih Bu, masa kagak ya? Berarti kagak cinta itu ya. Berarti kalau laki minta nggak dikasih berarti nggak apa? Nggak cinta itu Bu ya. Jadi orang cinta itu ibu sekalian, apa yang dia minta pasti akan diberi. Nah itu pun ketika kita cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh amalan yang harus dilakukan oleh Pak Namit dan Ibu Nani, amal soleh ya Bu ya. Karena dengan amal soleh Bu, jaminannya apa Bu? Surga. Jaminannya apa tuh? Surga ya. Orang yang melakukan amal soleh pasti masuk surga ya. Kemudian yang kedua nih Pak Namit dan Ibu Nani, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan melakukan musyrik, menyekutukan Allah. Besok ke sono Pak Namit pengen kaya, pulang umrah pengen kaya. Akhirnya dia nyari sepitengnya Masjidil Haram. Buat apa? Dia mau mandi di sepiteng itu. Ya, kata orang kalau mandi sepiteng Masjidil Haram katanya pulang apa? Kaya. Bukan kaya harta, jadi kaya apa? Kayak orang gila Bu ya. Jangan lakukan kemusyrikan. Jangan ambil batu tanah haram dikantongin dibawa pulang. Awas, hati-hati tuh. Ya, tanah haram Bu, tanah Mekah nggak boleh dibawa pulang. Kalau tanah kita mah tanah halal. Kenapa tanah halal Bu? Halal siapa aja tinggal di sini. Orang kafir ada, orang Cina ada, orang Kristen ada nggak di kampung kita? Ada. Tapi di Mekah Bu nggak ada, cuma orang Islam doang. Makanya diharamkan orang non Muslim tinggal di dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Besok kalau Pak Namit ambil tanah Mekah ya, tanah haram dibawa pulang, dijadiin jimat Bu, jadiin jimat. Nah ini namanya musyrik. Kalau ada orang masih percaya sama musyrik, maka orang ini tidak akan bertemu dengan Allah. Orang yang percaya sama musyrik, maka orang ini tidak akan masuk surga. Ini Allah yang sudah bilang. Nih saya ceritain dulu Pak. Ada jamaah umroh saya nggak bilang-bilang, dia nggak bilang-bilang. Makanya kenapa saya pesen sekarang. Dia ambil tanah Pak, pasir tanah haram, dia bungkus di plastik. Dia punya bengkel motor di rumah. Pulang umroh ditebar tuh depan bengkel. Ya, dengan niat apa? Paris kata begitu ya. Enggak pakai lama-lama Bu, itu tanah haram disebar di bengkelnya, langsung kontan dia jadi gila, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Anaknya mas saya telepon protes, Ustaz ini gimana ya, bapak saya kok pulang umroh jadi begini katanya ya. Begitu ya. Nah itu yang kagak bilang-bilang Bu. Sejak itu saya udah selalu bilang sama jamaah tuh, awas besok jangan ada tanah halal kemusyrikan dilakukan. Nanti bukan umrohnya mabrur, tapi umrohnya apa tuh? Gila. Ya Bu ya. Dan ini Allah sudah pesan Bu di ayat 110 surah Kahfi. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Pokoknya jangan melakukan kemusyrikan. Nyampe sono Pak Namit, Ibu Nani jangan kaget.
Kalau yang ketemu Ka'bah pas dia pegang di Ka'bah lah batu sama batu banyak sama di Cibel batunya begitu katanya ya. Batu Ka'bah sama-sama dengan batu apa? Di Cibel, awas, musyrik. Ya, musyrik karena Ka'bah itu Bapak Ibu yang bangun siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ka'bah itu Bapak Ibu lurus sampai ke langit. Kalau di langit namanya Baitul Ma'mur. Tempatnya malaikat tawaf setiap hari di langit. Kalau di dunia namanya Baitullah, tempat manusia apa? Tawaf. Makanya Ka'bah itu Bapak Ibu kagak pernah berhenti orang tawaf. Dia bagaikan poros dunia. Kan dunia ini Bu tiap hari ngiter, muter aja begitu Bu. Ya, kalau muternya berhenti maka datang apa? Kiamat. Coba Ibu, dunia ini kagak muter aja, sedetik 2 detik aja Bu, bingung kita. Ya, maka orang tawaf itu bagaikan poros dunia, dia muter terus. Maka kalau ada orang ampe kagak ada yang tawaf, pertanda kiamat dekat. Tuh Bu ya. Makanya besok pokoknya muter aja Pak Namit, nggak usah panjang-panjang mikir. Ibarat ibu kalau lagi berobat, kata dokter, ini diminum sehari 3 kali Bu ya. Ini diminum sehari 2 kali. Minum obatnya setelah makan. Coba ibu lebihin dah minumnya. Wah, overdosis Bu ya. Jangan ditanya, emang apa dok? Ini saya harus minum sehari 3 kali. Nggak usah ditanya, pokoknya ikuti. Jadi kalau Allah nyuruh tawaf 7 ikutin. Namit, Ustaz, dosa saya banyak banget, biarin dah, saya mah orang 7, saya mah 10 dah tawafnya. Jangan. Ya, karena itu sudah resep dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tawafnya Bapak Namit, Ibu Nami sama dengan tawafnya para malaikat yang ada di Baitul Ma'mur. Ya. Maka jangan sampai ada kemusyrikan. Apa aja dah sono nanti. Kan kadang-kadang ada Bu orangnya. Apalah dibuat jadi jimat gitu ya. Boleh bawa batu di sono. Batu apa tuh? Batu cincin ya. Apa namanya? Giok ya. Boleh tuh adanya di mall. Ya. Tapi kalau batu yang di Muzdalifah, di Arafah jangan. Karena itu tanah haram dan tidak bisa dicampur dengan tanah halal ada di kampung kita. Ya. Karena kemusyrikan itu Bu dikit mirip gitu. Besok juga nih Pak Namit, Bu Nani ya, kalau datang ke makam Rasul jangan minta sama Nabi, jangan. Musyrik itu juga. Banyak orang Bu datang ziarah ke makam-makam wali, datang ziarah sampai ke makam Nabi, mintanya sama siapa tuh? Sama kuburan. Ini harus diluruskan. Jadi kalau Bapak Ibu ziarah ke wali ini, ulama ini, doain. Bukan kita minta doa sama dia, bukan. Karena sekelas Nabi Muhammad aja Bu, makhluk ciptaan Allah. Ya, nanti Pak Namit depan makam Nabi sampaikan salam. Bukan minta sama Nabi, bukan. Ya. Dan itu kalau dilakukan jadi apa tuh? Musyrik. Ya, jadi musyrik. Maka nanti ibadahnya jadi sia-sia. Udah bagus-bagus nih di Mekah, udah bagus, rapi ya. Nyampe Madinah, ketemu makam Nabi, dia minta berdoa, mintanya sama Nabi, jangan. Ya, sama Nabi aja Bu nggak boleh. Apalagi sama kiai-kiai, sama ulama-ulama, sama wali-wali nggak boleh. Kita minta tetap kepada Allah. Nabi Bu hanya sebagai wasilah. Kalau ibu berdoa sebut nama Nabi, begitu. Orang kalau berdoa kan ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, baru doa, begitu. Kenapa? Karena wasilahnya nanti ruh Nabi yang mengantarkan doa kita, bukan minta sama Nabi. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bu ya, keberangkatan Bapak Namit benar-benar pulang bawa umroh yang apa? Mabrur. Ya, selamat ibadahnya, selamat akidahnya, pulang umroh lebih baik daripada sebelum berangkat umroh.
Itu tanda-tanda umroh mabrur. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk Bapak Namit dan Ibu Nani. Allah kasih panjang umur. Kenapa Bu panjang umur? Biar sampai. Kita nggak tahu Bu. Ya, dulu ada teman saya Bu, kalimatus safar begini nih. Pas musafah jatuh, ruhnya dicabut. Atau sampai begitu Bu. Ya, lagi begini musafah, ruhnya dicabut. Ya udah selesai udah. Ya. Nah, kita doain Pak Namit, Ibu Nani biar panjang umur, sehat wal afiat. Ya, biar semua rangkaian ibadahnya Allah jalankan ya, beliau jalankan secara sempurna. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama Fatihah ini niatin buat Bapak Ibu masing-masing. Pengen nggak jadi berangkat umrah Bu? Niatin. Kita mah tugas kita mau minta doang. Nanti Allah yang bukain jalan. Ya. Mari sama-sama baca Fatihah ini, niatin dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Ya Allah, undang saya untuk menjadi tamu. Ya. Insya Allah habis lebaran haji saya datang lagi ke kampung ini. Ada yang berangkat jadi tamu Allah. Ya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah juga Bu buat Kiai Arif, Ustazah Neneng sama Bapak Asnawi yang akan berangkat bersama-sama Bu. Beliau berangkat berlima Bu. Ya, ini berkah majelis yang kemarin Bu, rumah Pak Haji Plood dia. Minta doain Pak Kiai Arif bulan Januari biar bisa berangkat. Alhamdulillah Bu. Ya. Mari sama-sama kita bacain Fatihah buat beliau berlima nih ya. Biar Allah lancarkan segalanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kami berangkat tanggal 29 Januari. Pulang tanggal 8 Februari, 11 hari. Ya. Ada sekitar 79 jamaah. Ada 2 bus. 1 bus bintang 5, 1 bus bintang 3. Jadi kalau ibu-ibu duitnya pas ada di bintang 3 ya bilang aja. Ya laporan, nanti kita masukin ke bintang 3. Kalau yang duitnya lebih dikit, masukin bintang apa? 5. Asal jangan bintang 7. Apa Bu sama Bu? Pusing Bu, pusing ya. Ya. Bintang 5 sama bintang 3. Ah, ya kan? Beda harga, beda fasilitas Bu ya. Ada duit, ada barang gitu kata Ibu Kasih ya. Kalau yang mahalan ya enakan gitu Bu ya. Tapi insya Allah Bu, yang bintang 3, bintang 5 pelayanannya mah sama, tidak dikurangi. Cuma beda tidurnya doang sama makannya. Bu ya. Lah ibu-ibu orang kampung suruh makan nasi kembuli kagak doyan. Dia mah ketemunya goreng garam juga yang dicari. Ya Bu ya. Kalau di bintang 3 tuh enak Bu makannya. Ada nasi uduk, ada nasi kuning, ada sayur lodeh, ada sayur asem, ada ikan kembung. Nah, itu ya. Kalau bintang 5 internasional. Paling Pak Namit colek-colek doang. Ini apa gitu ya. Colek-colek doang ya. Mana daging, ayam semua. Makanya saya pesan sama Ustazah Neneng. Kalau Pak Namit kagak doyan nanti masakan bintang 5, bawa goreng apa? Garam. Gitu ya. Goreng garam bawa, gitu kan. Jangan garamnya yang digoreng, dibawa ya. Sama pencok Bu ya. Biar bisa makan lebih enak Bu ya. Dan insya Allah juga Bapak Ibu sekalian, saya udah buka paket umroh awal Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang pengen umroh Ramadan, buru-buru dah tuh cepetan datang ke kantor saya. Saya sengaja umrohnya awal Ramadan Bu. Karena kalau ke sono lebih mahal.
Semakin berakhir Ramadan, umrahnya semakin apa tuh? Mahal. Saya buka awal Ramadan. Yang pengen umrah awal Ramadan silahkan. Pak Ustadz, saya duitnya baru 10 juta, sisanya nyicil, bisa nggak? Bisa. Yang penting bawa surat. Surat apa, Bu? Surat tanah sama BPKB mobil ya. Nanti ibu bapak cicil di Alfa, di Indomaret setiap bulan. Terserah deh tuh. Mau ambil setahun, mau ambil 2 tahun, mau cicilan gopek, mau cicilan 1 juta sebulan, terserah. Silakan aja tuh, datang ya. Atau pengen buat umroh, duitnya nggak ada pisan. Ya, ditalangin semuanya, bisa nggak? Bisa. Mau berapa orang? 10 orang, bisa. Yang penting sertifikatnya apa? Banyakan ya, gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau pengen nabung juga nabung 2 juta, 1 juta, datang ke kantor saya. Terus sampai kumpulnya baru berangkat, boleh. Kan kalau nabung di rumah mah duitnya tangannya gatal, Bu ya. Udah main pakai bayar. Kalau nabungan di rumah saya mah insya Allah ya. Karena itu tugas kita adalah meminta. Mudah-mudahan Bu ya, apa yang kita minta Allah berikan. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan meningkat atau yang terakhir itu penutup atau doa yang pada kesempatan siang